Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wa subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnati wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'wati ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Sadatul afadil hadratal mukarramin, para asatid, guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di pesantren masyarakat Merapi Merbabu, yang kita sayangi segenap santri dan seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun dalam kuliah umum siang hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Serta duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Amma ba'du, sebagai umat Islam, sebagai orang beriman, kita semua diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di dalam setiap langkah yang akan kita tempuh ke depan, belajar dari sejarah. Dan itu bahkan Allah menuntun kita sehari semalamnya 17 kali, paling tidak, minimalnya 17 kali di dalam setiap rakaat salat kita membaca suratil Fatihah. Maka ahlan wa sahlan, akhwat, silakan langsung duduk menyesuaikan. Panas ya, barakallah. Mudah-mudahan nanti semakin bisa ditambah armada yang tidak panas, insyaallah. Jadi Allah menuntun kita dalam menentukan jalan yang akan kita tempuh ke masa depan itu agar kita belajar dari sejarah, belajarnya dari masa lalu, di mana bahkan Allah menuntun kita untuk yang demikian itu, belajar dari masa lalu untuk menapak ke masa depan sehari semalam 17 kali, di mana di dalam sholat kita di setiap rakaatnya, di dalam suratul Fatihah yang kita baca, setelah mengenal Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau sudah kenal dengan Allah, apa yang terjadi? Siapapun yang mengenal Allah pasti cinta kepada
Allah, maka lalu kita cinta kepada Allah dan mengungkapkan cinta itu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena orang yang cinta pasti memuji-muji, pasti kagum, pasti takjub. Dan cinta kepada Allah diungkapkan dengan segala puji bagi Allah, Rabb yang telah menciptakan, memberi rizki, mengatur segala urusan, menguasai seluruh alam semesta. Kalau sudah kenal lalu cinta, sehabis cinta apa yang terjadi? Berharap. Orang kalau sudah cinta pasti berharap. Sudah cinta sama ukhti fulanah, nanti berharap ingin menikahi, gitu ya. Jadi orang kalau sudah cinta pasti berharap cintanya tidak bertepuk sebelah tangan, berharap cintanya berbalas. Maka setelah mengenal Allah, cinta kepada Allah, kita berharap rahmat kasih sayang Allah dengan mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim. Sudah kenal lalu cinta lalu berharap. Apa yang terjadi kemudian? Takut, khawatir, takut mengecewakan, takut mendolimi, takut membuat marah, takut tidak sesuai dengan harapan dari yang dicintai. Maka setelah kenal dengan bismillah, cinta dengan alhamdulillah, berharap dengan ar-Rahmanir Rahim, kita takut kepada Allah dengan mengungkapkan Maliki Yaumiddin. Karena Allah yang menjadi raja, menguasai hari pembalasan, maka kita takut kepada Allah. Dari kenal, cinta, harap, takut. Maka apa yang terjadi kemudian? Sebagai orang yang cinta kepada Allah, yang harap kepada Allah, yang takut kepada Allah, kita lalu berikrar. Ikrarnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sumpah dek, aku cuma cinta sama kamu, sayang sama kamu, gitu kan? Kalau sudah menikah nanti mengucapkan seperti itu kepada istri berpahala. Sama dengan kepada Allah, kemudian kita mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, mengabdi, beribadah, semuanya untukmu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untukmu ya Allah, semua hidup kami sampai mati pun untukmu. Dulu waktu zaman SMA biasanya ditanya apa moto hidupnya. Saya dulu nulis moto hidup saya berbunyi hidupku untukmu apalagi matiku. Hidupku untukmu apalagi matiku. Itu ya. Kalau sekarang itu menyemangati teman-teman, jangan pesimis apalagi optimis gitu. Maksudnya bercanda, jangan pesimis apalagi optimis gitu ya. Dulu hidupku untukmu apalagi matiku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan karena kami ini ya Allah tidak mampu menyembahmu kecuali dengan pertolonganmu, maka kepadamu pula kami mohon pertolongan. Jadi surat Al-Fatihah itu menegaskan hubungan yang sangat lengkap antara kita dengan Allah. Kenal, cinta, harap, takut, ikrar. Setelah itu, setelah ikrar, lalu kita berdoa, memohon, meminta kepada Allah. Apa permintaan kita? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Jarak terdekat di antara dua titik.
adalah garis yang lurus. Karena kalau belok-belok makin jauh. Kalau terdekat antara dua titik dia lurus. Maka jalan lurus adalah jalan yang menghubungkan kita dengan keridhaan Allah. Jalan yang membuat kita sampai kepada keridhaan Allah. Tidak usah belok-belok, lurus gitu ya, sampai kepada Allah. Nah, ini tadi yang kita sampaikan di awal. Allah itu menuntun kita untuk menemukan jalan yang harus kita tempuh, yaitu jalan yang lurus itu. Caranya bagaimana? Dengan belajar dari masa lalu, belajar dari sejarah. Sehingga untuk menjelaskan jalan yang lurus seperti apa, Allah menggunakan kalimat siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan lurus itu adalah jalan yang pernah ditempuh orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Maka Imam Muhammad bin Wasi' mengatakan, man masya alal athar fahuwa ala tariq. Siapa yang berjalan di atas jejak orang yang sukses di masa lalu, dia sudah berada di jalan yang tepat. Jadi kita ini tidak perlu ngarang jalan sendiri, cukup berada di jalan orang yang sudah sukses di masa lalu. Siapakah mereka itu? Kalau di dalam Al-Quranul Karim, maka alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang Allah telah menganugerahkan nikmat kepada mereka, maka ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Itu adalah orang-orang yang telah dianugerahkan nikmat kepada mereka. Jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang kita bisa mengambil pokok-pokok pelajaran untuk juga kita tempuh dalam kehidupan kita. Maka dalam kisah-kisah mereka terkandung cermin bagi seluruh ujian yang kita lalui dalam kehidupan di kadar dosis yang paling ekstrim. Itu yang dialami oleh para nabi dan para rasul. Ada orang yang mungkin dalam kehidupan diuji Allah dengan kebangkrutan. Dari kaya raya tiba-tiba tidak punya apa-apa. Maka di dalam Al-Quran ada cerita lebih ekstrim soal bangkrut. Ceritanya siapa? Yang paling bangkrut, cerita Nabi Adam dan Siti Hawa. Wong dari semula tinggal di surga, tiba-tiba turun ke bumi. Itu tidak ada guncangan kehidupan yang lebih dahsyat daripada itu. Dari kaya raya tiba-tiba jatuh miskin, itu masih mending, masih sama-sama di bumi. Lah ini dari di surga yang segala fasilitas ada, segala semua nikmat dirasakan, tiba-tiba di bumi, itu pun turun ke bumi. Ketika diturunkan ke bumi, Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa istri beliau itu turunnya, landingnya beda lokasi. Menurut satu riwayat, Nabiullah Adam alaihissalam turun di Thailand atau Sri Lanka, atau riwayat lain mengatakan di India. Sedang Sayyidah Hawa istri beliau itu landingnya di Jeddah. Maka disebut Jeddah, itu dikata Jeddah artinya nenek. Karena itu tempat landingnya nenek seluruh umat manusia, makanya namanya Jeddah.
Di mana bertemunya? Di Jabal Rahmah. Itu dari Jeddah juga jauh, apalagi dari India, jauh banget. Dari situ hendaknya mengambil pelajaran soal ikhtiar, harusnya cowok lebih besar usahanya gitu ya, untuk bisa ketemu. Ketemunya di Jabal Rahmah, di padang Arafah. Maka disitulah Adam alaihissalam mengenali istrinya Hawa, Arafah. Maka disitulah Ibrahim alaihissalam mengenali bahwa ada perintah Allah untuk menyembelih putranya, disebut sebagai Arafah. Tempat manusia mengenal dirinya ketika wukuf, karena ternyata kita sangat kecil sekali di hadapan Allah. Arafah. Jadi level bangkrut, ujian, tidak ada yang lebih dahsyat daripada Nabi Adam alaihissalam. Dicabut segala fasilitas, dihilangkan semua kenikmatan yang dirasakan, hatta pakaian saja hilang, sampai harus menutupi dirinya dengan dedaunan. Itu kan bangkrut level dewa kan anak-anak semua sekarang gitu ya, luar biasa dahsyat. Demikian pula dalam berjuang, tekun, gigih, pantang menyerah. Berapa lama berjuangnya? Nabi Muhammad SAW itu tahun ke-11 kenabian merasa betapa sudah sangat sulitnya berdakwah. Mentok, tidak ada orang Quraisy yang bisa diajak masuk Islam lagi. Paman beliau meninggal, istri beliau wafat. Orang-orang Quraisy memboikot dan mengucilkan beliau, tidak ada lagi yang bisa diajak untuk masuk Islam. 11 tahun Rasulullah terasa lama sekali berjuang. Tapi ketika membaca Al-Quran, ada hamba Allah namanya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa lama? 950 tahun. Bayangkan Rasulullah yang 11 tahun rasanya berat, lalu membaca tentang Nabi Nuh alaihissalam di dalam Al-Quran yang berdakwah selama 950 tahun. Ekstrim contoh Quran itu. Ada yang diuji dengan sakit, maka Quran menyediakan cerita tentang orang sakit yang super sakit. Hari pertama seluruh ladangnya musnah, gagal panen. Hari kedua ternak-ternaknya mati, kambing bergelimpangan. Hari ketiga anak-anaknya meninggal, satu demi satu di pangkuan beliau. Hari keempat badannya mulai terasa gatal. Ketika digaruk tanpa sadar, garuknya itu sampai terkelupas kelihatan tulang. Bersin yang keluar darah dan nanah. Coba bayangkan sakit yang semacam itu. Maka orang beriman yang diuji sakit punya cermin. Apakah sakitnya separah Nabi Ayub? Enggak akan sampai, karena Allah berjanji yang dicontohkan dalam Quran itu level dosis tertinggi, ekstrim. Itu saja dalam tafsir disebutkan Nabi Ayub alaihi salam sakit sudah 7 tahun, itu lisannya hanya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai istrinya di tahun ke-7 protes, suamiku, kenapa engkau hanya bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, tidak pernah berdoa minta kesembuhan kepada Allah? Kata Nabi Ayub alaihissalam, ya Allah, wahai istriku, ketahuilah, soalnya saya ini malu sama Allah. Malu gimana? Saya pernah sehat 70 tahun, lah kok baru diuji sakit 7 tahun kok tergesa-gesa minta sembuh. Itu kan namanya kurang sabar. Masya Allah. Level ekstrim di Nabi Ayub. Pernah bolos gak? Pernah meninggalkan tugas gak? Kalau
Kalau kita bolos meninggalkan tugas, maka ada contoh ekstrim di dalam Al-Quran. Ada orang meninggalkan tugas, marah-marah sama kaumnya, ya Allah udah, saya nggak mau ngurusin mereka lagi, mereka kufur, mereka ngeyel, mereka susah, saya mau pergi. Namanya Nabi Yunus alaihissalam. Apa yang terjadi ketika bolos? Naik kapal, kapalnya kena badai, diundi, keluar namanya untuk dibuang ke dalam laut, dilempar ke laut, ditelan ikan. Ikan yang menelannya ditelan ikan yang lebih besar. Ikan yang lebih besar itu turun ke dasar lautan. Sekali dibuang, 3 kegelapan dirasakan. Gelap di perut ikan pertama, tambah gelap di perut ikan kedua, gelap di dasar lautan. Kalau kita bolos tetap ikut makan siang, tidak ditelan ikan, malah nelan ikan masakannya Pak Budi, gitu ya. Apalagi masak ikan nila, masya Allah, ikan lele gitu ya. Kita nggak ditelan ikan, malah makan ikan. Ekstrim cerita Quran itu. Memimpin, punya anak buah, anak buahnya bikin jengkel. Level bikin jengkel anak buah Anda belum se-ekstrim dosis bikin jengkelnya Bani Israel kepada Nabi Musa. Tidak ada sepanjang sejarah kaum yang ketika dipimpin lebih menjengkelkan daripada Bani Israel. Ngoyel, angel, suka ngajak duel, nggak mau susah, mau enaknya doang. Diajak percaya kepada Allah nggak mau, tapi minta didoakan supaya dapat yang enak-enak dari Allah gitu. Susah. Jadi kalau jadi pemimpin diuji dengan anak buah berkele, itu masih kalah dengan ujiannya Nabi Musa. Belum musuhnya Fir'aun. Level musuhnya kayak begitu, anak buahnya kayak begitu, gimana nggak stres itu? Makanya Nabi Musa mengatakan, ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Kenapa kalian selalu menyakiti aku, padahal kalian tahu aku ini utusan Allah buat kalian, kata Nabi Musa. Sampai ngomong begitu. Level kaya, ada yang diuji dengan kekayaan. Istilah orang Magelang sugih blegedu. Enggak akan level kayanya mencapai apa yang diraih oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Jangankan Nabi Sulaiman, level Korun saja tidak. Levelnya Korun saja tidak. Padahal Sulaiman alaihissalam lebih-lebih lagi. Diuji dengan apa lagi? Kegantengan. Level gantengnya juga tidak akan mencapai Nabi Yusuf alaihissalam. Aman. Tidak serem-serem amat gitu. Kalau di desa-desa itu ada ibu-ibu, kalau lagi hamil suka baca surat Yusuf dan surat Maryam. Saya pernah iseng tanya, loh Bu, kenapa kalau hamil kok bacanya surat Yusuf dan surat Maryam? Kenapa tidak surat Al-Munafikun dan Al-Kafirun gitu kan? Oh, sama-sama Quran Pak ya gitu. Oh ya, Pak Ustadz, biar anak saya kalau laki-laki ganteng kayak Nabi Yusuf, kalau perempuan cantik kayak Siti Maryam. Terus saya tanya, loh Ibu memangnya mau kejadian di hidupnya anak Ibu nanti seperti yang menimpa Nabi Yusuf atau Siti Maryam? Jangan Pak Ustadz. Ya kalau itu ya kayak Nabi Sulaiman aja. Loh kok pilih-pilih dong? Padahal itu satu paket gitu kan. Ganteng banyak resikonya. Resiko pertama disayang orang tua, resiko kedua didengki
Saudara, resiko ketiga mengalami percobaan pembunuhan. Dibuang ke dalam sumur. Resiko keempat, ditemukan orang ternyata bukan dikembalikan ke bapaknya. Kita kalau membaca tafsir itu ya bingung, ini kok yang nemu Nabi Yusuf itu kok nggak kepikiran ini bapaknya di mana ya, ayo kita kembalikan. Enggak itu. Yang nemu itu kepikirannya dibawa ke negeri yang jauh terus dijual. Maka Nabi Yusuf mengalami perdagangan manusia, human trafficking. Sudah sampai ke negeri yang jauh, dijual, lalu mengalami perbudakan, slavery. Sudah mengalami perbudakan, habis itu mengalami pelecehan seksual, nyaris diperkosa. Cowok kok sampai diperkosa itu kayak apa gantengnya kan gitu. Insya Allah. Untung sobek bajunya bagian belakang menjadi saksi bukti bahwa dia tidak salah. Antum kira-kira sobek bagian mana kira-kira? Kalau digoda kayak Nabi Yusuf gitu. Kata teman saya, kalau saya sobek samping Ustaz. Kok bisa sobek samping? Soalnya saya tidak sesoleh yang sobek belakang, tapi juga insya Allah tidak sebejat yang sobek depan. Termasuk umat yang tengah-tengah kata gitu. Jadi sobek yang samping. Ada lagi yang lebih nakal, kalau saya nggak sobek sama sekali, kok bisa saya lepas sendiri? Oh nakal. Untung tampangnya tidak mendukung gitu ya. Untung tampangnya tidak mendukung. Bahaya sekali. Lo gak bahaya tak gitu. Masya Allah. Terus habis itu kepergok sama bosnya. Kepergok sama bosnya, apa yang terjadi? Biasanya ya, yang namanya orang kepergok itu kan kalau ngomong itu nggak sinkron. Kepergok manjat pohon mangga milik tetangga. Lu, ngapain di situ? Nyari kucing Pak. Buat apa? Bikin lutisan. Nggak nyambung ya. Memang cari mangga muda untuk bikin lutisan. Jadi kucingnya mau dibikin lutisan. Nggak sinkron. Tapi wanita ini sinkron. Ngomongnya mantap. Dia bilang, wahai suamiku, apa balasannya orang yang kamu sudah berbuat baik kepadanya tapi malah berniat jahat kepada aku, gitu kan. Selain disiksa atau dipenjarakan untuk waktu yang lama, itu kalimat. Maka nanti disebut inna kaidakunna adzim. Wahai perempuan, tipu daya kalian sangat besar. Inna kaida syaitana kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan amat lemah. Coba dibandingkan ini ya. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita sangat besar. Sesungguhnya tipu daya setan amat lemah. Jadi mana yang lebih berbahaya? Yang lebih berbahaya adalah ketika wanita itu melakukan tipu daya dengan didukung oleh setan. Itu yang paling mengerikan. Allah tidak menyebut nama wanita ini. Kenapa kira-kira? Karena dia masih punya rasa malu. Jadi Allah itu kalau ada orang bermaksiat, melakukan dosa, tidak punya malu, ya Allah sebut namanya. Apalagi dia ngajak-ngajak bangga dengan dosanya. Contoh, tabat syada Abi Lahabi wa tab. Abu Lahab itu nggak punya malu nyakitin Rasulullah, keponakannya sendiri. Nggak punya malu menentang kebenaran. Nggak punya malu melakukan berbagai kejahatan. Maka disebut nama. Kalau Imra'atul Aziz masih punya malu. Buktinya sebelum menggoda Nabi Yusuf menutup pintu dan jendela. Berarti masih punya malu. Maka tidak disebut namanya, hanya disebut Imra'atul Aziz dalam bahasa Quran. Kalau bahasa Quran terjemahnya oknum istri pejabat. Insyaallah ya. Oknum istri pejabat. Lalu habis itu Nabi Yusuf
Sudah salah, sudah nggak salah, difitnah, habis difitnah ketika terbukti fitnahnya salah, jadi objek balas dendam. Dikumpulkan wanita-wanita, dikasih buah-buahan, kasih pisau untuk mengupas, mungkin mangga dan lain sebagainya. Lalu Yusuf alaihissalam lewat di tengah-tengah mereka, di depan mereka. Semua mengiris-iris jari, tidak terasa. Subhanallah. Jadi kalau gantengnya belum sampai level itu, biasa. Ini ganteng sampai level orang lihat sambil ngiris jari tidak terasa. Insyaallah. Itu balas dendamnya Imratul Aziz, karena dia kemudian mengatakan, tuh kan kalian baru lihat sekali udah ngiris jari, lah aku lihat tiap hari. Bisa kebayang kan kayak apa beratnya gitu. Akhirnya Yusuf masuk penjara. Di dalam penjara malah berdakwah kepada teman-temannya yang ada di dalam penjara. Temennya yang akan bebas diberi wasiat, nanti kalau ketemu raja sebut saya ya, soalnya saya kena kriminalisasi, nggak salah tapi masuk penjara. Oke bro, yang bilang oke bro ini lupanya 7 tahun. Bayangin, sudah bayangkan ini teman hari ini bebas, saya sudah titip pesan sama dia, tolong kasus saya disebut di depan raja, berarti insya Allah lusa atau setelah itulah nanti segera bebas. Ternyata temennya lupanya 7 tahun. Ini temen yang minta gigih gitu ya, pengen nyubit ginjalnya. Masa lo lupa sampai 7 tahun gitu ya. Akhirnya Yusuf tampil di saat negara menjelang krisis, maka dia berhasil menjadi pahlawan negara, menyelamatkan negara dari krisis dan seterusnya. Masya Allah. Jadi ganteng banyak risiko, cantik, solihawah, bahasa Jawa Timur ya, solihah sekali itu solihawah, sangat solihah. Ternyata ujiannya hamil tanpa disentuh laki-laki. Coba bayangkan beratnya ujian wanita solihah itu di level seperti itu. Jadi kalau cuma dikatain itu pakai cadar pasti karena bubeng-bubeng mukanya, ringan. Ini sampai di level demikian. Jadi semua ujian di dalam Quran itu level ekstrim kebaikan yang diraih oleh hamba-hamba Allah yang telah lalu. Kita tinggal ambil inspirasi, merenung-renung kira-kira apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka lulus dari semua ujian. Seberat-beratnya ujian jadi anak yang soleh, nggak ada kan yang bapaknya tukang bikin berhala. Seberat-beratnya ujian jadi suami yang soleh, nggak ada kan yang ketika datang ke suatu negara istrinya ditaksir sama rajanya sampai diambil. Seberat-beratnya ujian jadi bapak yang soleh, nggak ada kan yang harus meninggalkan istri yang baru melahirkan dan anak yang masih bayi di lembah yang tidak ada harapan hidupnya. Seberat-beratnya ujian jadi ayah, nggak ada kan yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Jadi luar biasa, ekstrim semua modeling di dalam Quran. Dari mereka kita mendapatkan inspirasi jalan kehidupan. Fabihudahu muqtaduh, dengan petunjuk mereka kamu akan mendapatkan suri teladan. Ambillah suri teladan. Indah sekali. Itu yang putih-putih, yang lurus-lurus. Kalau pengen lihat yang lurus, ngerti bahwa itu benar-benar lurus, jejerin apa? Jejerin dengan yang bengkok. Kalau mau lihat yang lurus itu lurus beneran apa enggak, cek dengan dijajarkan sama yang bengkok. Kalau mau lihat yang putih itu putih betulan atau tidak, jajarkan dengan yang hitam.
Maka Allah lengkap mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kamu meniti jalan yang lurus itu jalan orang yang diberi nikmat, dan jalan orang yang diberi nikmat itu kami ceritakan dalam Al-Quran, disertai juga cerita tentang jalan yang tidak lurus, jalan yang tidak putih, jalan yang tidak beres, jalannya iblis misalnya. Tapi dari iblis kita masih bisa belajar. Belajar apa dari iblis? Jangan ragu berdoa sama Allah. Jangan pernah putus asa dari berdoa sama Allah. Lo iblis itu lo habis dilaknat. Fakhruj minha. Keluar kamu dari surgaku ini. Keluar kamu dari rahmatku ini, kata Allah kepada iblis. Apa kata iblis? Itu sudah dilaknat sama Allah, masih bisa berdoa. Qala fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berilah saya penangguhan, berilah saya waktu tempo sebelum dihukum. Sampai kapan? Dia minta jatuh temponya diundur sampai nanti manusia yang sudah mati dibangkitkan semua, baru hukumlah saya ya Allah. Coba bayangkan, sedang dilaknat Allah, sedang dikutuk Allah, berdoa kepada Allah. Dikabulkan apa tidak? Dikabulkan. Maha pemurahnya Allah. Orang yang lagi terpuruk seterpuruk-puruknya mendapatkan laknat darinya, berdoa kepada Allah saja Allah mengabulkan, apalagi kita. Maka jangan pernah ragu berdoa sama Allah untuk yang baik-baik. Jadi ini pelajaran dari iblis judulnya ya. Jangan putus asa dari berdoa kepada Allah. Rugi. Ya Allah, saya dosanya banyak, kayaknya nggak pantas berdoa kepadamu. Salah. Iblis saja lebih dahsyat dosanya, tetap berdoa dan dikabulkan oleh Allah. Makanya saya dulu ditanya, Ustaz, ayat apa yang paling disukai dari Quran yang menumbuhkan harapan dan optimisme? Saya bilang kisah iblis berdoa. Loh kok iso? Lah iblis itu loh lagi dilaknat, berdoa saja dikabulkan. Apalagi kita yang tidak dilaknat oleh Allah. Begitu dikabulkan, qala fa innaka minal mundharin, kamu termasuk yang ditangguhkan siksanya sampai hari mereka dibangkitkan. Langsung loh memanfaatkan masa penangguhannya untuk kejahatan. Fa bi'izzatika, kata iblis, demi kemuliaanmu ya Allah, akan aku manfaatkan sebaik-baiknya waktuku diberi penangguhan ini. Untuk apa? Nyari teman sebanyak-banyaknya. Semua anak turun Adam ini akan aku gelincirkan masuk neraka bersama aku. Coba bayangkan. Ini pelajaran kedua dari iblis. Kalau doa sudah dikabulkan, gunakan untuk yang baik, jangan gunakan untuk yang jahat. Memang kurang ajar iblis ini gitu ya. Sudah doanya dikabulkan, dipakai untuk kejahatan pula. Jadi kita tetap bisa mengambil pelajaran dari iblis gitu. Itu yang luar biasa. Dari Fir'aun, itu belajar apa dari Fir'aun? Pokoknya sombong, gak pernah sakit, sepatunya dari emas, kaya raya. Saking besarnya kesombongan Fir'aun, malaikat aja gemes. Di dalam tafsir Mafatihul Ghaib dari Imam Fakhrul Razi itu ada riwayat menyebutkan ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah, kan dia hampir mengucapkan Al-ana amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Itu ada riwayat menyebutkan ketika Fir'aun mau bertobat, malaikat Jibril nggak terima. No way, mau tobat enak aja.
Maka dihalangilah lisannya Fir'aun dengan sapuan air sehingga ucapannya menjadi tidak lengkap. Nah, kalau ucapannya lengkap, malaikat Jibril gemes, nggak terima. Mosok diampuni, ya Allah enak aja gitu. Jahatnya kayak gitu kok mau diampuni, enak aja kata Jibril gitu. Sehingga kena air, lalu dengan itu ucapannya menjadi tidak sempurna karena nyawanya sudah di tenggorokan, sudah di kerongkongan gitu ya. Jadi hati-hati, jangan bikin malaikat Jibril gemes gitu. Dari Korun ya, makanya kalau orang menggali tanah ketemu harta disebut harta karun. Jadi namanya abadi itu belum tentu baik. Jangan wah saya pasti akan dikenang sepanjang masa. Korun yang dikenang sepanjang masa. Bahkan bukan duitnya dia dianggap duitnya dia. Ya kan? Itu harta karun itu kan kadang-kadang bukan hartanya Korun, tapi dianggap sebagai hartanya dia. Tapi ya nggak untung sama sekali gitu ya. Nggak merasakan manfaatnya dikenang dengan cara seperti itu. Bal'am, Samiri, siapa lagi? Al-As bin Wail, Asam, Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Kayak kalau makan jangan terlalu lahab gitu ya. Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ada Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, ada Uqbah bin Abi Mu'aid, Nadhar bin Haris yang pernah menyakiti Rasulullah SAW. Semua. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ada orang-orang ahli kitab Yahudi yang jahatnya luar biasa, mengubah-ubah isi Alkitab, memalsukan kebenaran, membunuh Nabi. Zakaria alaihissalam dibunuh, Yahya alaihissalam dibunuh, Isa alaihissalam hampir dibunuh. Atau yang sesat seperti sebagian umatnya Nabi Isa yang beragama tanpa kitab, tanpa hidayah, tanpa ilmu, tanpa cahaya, hanya berdasarkan prasangka. Kayaknya kalau saya nggak nikah terus fokus ibadah kayaknya bagus, pakai kayaknya gitu. Kayaknya kalau saya tinggal di pegunungan tiap hari berdoa pagi, siang, sore, malam, kayaknya bagus. Agama berdasarkan kayaknya, ini bahaya. Ini semuanya jalan yang dimurkai dan jalan yang sesat, menggenapkan kita tadi. Nah maka umat Islam karena sehari semalam dosis belajar sejarahnya 17 kali melebihi dosis minum obat TBC. Obat TBC saja hanya 3-5 kali sehari. Ini 17 kali belajar sejarah, maka kita juga wajib pakai bak kol-kolah kubroh, wajib di dalam mempelajari sejarah, baik sejarahnya umat Islam secara umum termasuk sejarah umat Islam di Indonesia, karena kita di Indonesia dianugerahi Allah sejarah yang sangat gemilang, sangat indah untuk dikenang dan menjadi pelajaran-pelajaran di masa yang akan datang. Di dalam preambul atau pembukaan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, terdapat kalimat yang sangat indah. Satu alinea berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Perhatikan kalimat ini, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi para founding fathers, para bapak bangsa kita, siapa saja mereka antara lain Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir,
sampai Ki Bagus Hadikusumo, ada yang namanya Syahril. Syahril itu ustadznya antum itu. Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Mas Mansur, ya, Ki Haji Abdul Wahid Hashim dan lain sebagainya, Abi Kusno Cokrosuyoso, dan lain sebagainya. Para bapak bangsa ini ketika merumuskan konstitusi memilih kalimat atas berkat rahmat Allah. Kira-kira apa saja rahmatnya Allah yang sangat banyak itu? Antara lain, satu, karena kita membahas kisah-kisah para pahlawan Nusantara, yang pertama, rahmat Allah kepada kita sebagai bangsa Indonesia, karena tepat 1 abad sebelum penjajah datang, Islam dakwahnya mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga mayoritas bangsa Nusantara ketika itu sudah beragama Islam ketika penjajah datang. Loh, bedanya apa Ustaz antara dijajah dalam keadaan beragama Islam dengan tidak beragama Islam? Beda jauh. Ini kita studi banding dalam hal dijajah, studi banding dalam hal dijajah. Coba lihat ke benua Amerika. Sebelum kedatangan Christopher Columbus, Francisco Pizarro, Hernando Cortés, Amerigo Vespucci dan semua penjajahnya, benua Amerika itu menurut para sejarawan diperkirakan dihuni 50 sampai 110 juta orang asli Amerika yang secara salah kaprah disebut Indian. Di mana mereka sekarang? Di mana orang Indian sekarang? Di film koboi, di kehidupan nyata, di Kanada, di Amerika Serikat, di Meksiko, di Brazil, di Argentina, di Chile. Apakah ada yang jadi presiden? Ada. Yang jadi menteri? Ada. Yang jadi anggota dewan? Nyaris nggak ada. Habis, tumpas, hilang yang ratusan juta itu karena penjajahan. Maka sekarang yang disebut orang Amerika ternyata adalah penjajahnya. Kulitnya putih, hidungnya mancung, rambutnya pirang, ngomongnya bukan lagi bahasa asli Amerika, tapi bahasa penjajahnya. Di Kanada pakai bahasa Prancis, di Amerika Serikat pakai bahasa Inggris, di Meksiko pakai bahasa Spanyol, di Brazil pakai bahasa Portugis. Semua pakai atribut, pakai bajunya. Bajunya siapa? Baju ala penjajahnya. Selesai. Studi banding penjajahan yang kedua ke tetangga kita, namanya Australia. Menurut penelitian, sebelum kedatangan Kapten James Cook di Sydney, sebelum kedatangan Admiral Flinders di Perth dan lain sebagainya, sebelum kedatangan penjajah Inggris ke benua Australia, ada 8 sampai 20 juta orang aborigin asli pakai sode, asli Australia yang ada. Sekarang di mana mereka? Sisa 50 ribu. Itu pun di undang-undang konservasi untuk dilestarikan. Sebelum tahun 1930 mereka tidak dimasukkan ke dalam golongan manusia, tetapi golongan satwa. Jahat sekali. Penjajah itu jahat sekali. Sekarang yang namanya Perdana Menteri Australia, menteri-menterinya, anggota parlemennya, orang mana? Orang Australia? Bukan. Orang Inggris, berpakaian Inggris, tempatnya di selatan timur banget, tapi ngakunya negara barat. Pusing enggak itu? Habis mereka. Nah, anehnya atas berkat rahmat Allah, Indonesia yang katanya dijajah 350 tahun, antum semua penduduknya yang masih 280 juta ini tetap hidung pesek, kulit sawo matang, ngomongnya bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Melayu, bahasa Banjar, bahasa Bugis, bahasa Madura, gitu ya, Doremejong, gitu. Beda.
Kok tidak sama dengan Amerika dan Australia? Kira-kira kenapa? Atas berkat rahmat Allah. Karena berkat rahmat Allah itu berduyun-duyun manusia Nusantara ketika itu masuk Islam, maka begitu penjajah datang, hanya umat Islam yang ngeh, yang sadar, yang aware bahwa ini berbahaya. Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis di bawah pimpinan Alfonso d'Albuquerque, nama Portugisnya, Laksamana Portugis ini Alfonso d'Albuquerque. Kalau di babat tanah Jawi ditulis Kongso Dalbi. Jadi orang Jawa kesulitan bilang Alfonso d'Albuquerque, maka ditulis Kongso Dalbi. Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, siapa yang ngeh bahwa ini bahaya? Yang lain cuma bilang gak bahaya tak? Umat Islam langsung bergerak di bawah pimpinan Pangeran Pati Unus, Fathi Yunus dari Jepara, putra mahkota Kesultanan Demak, bawa 150 kapal, isinya mujahid, berangkat menuju Malaka untuk menggempur Portugis. Bahkan bergabung pelaut-pelaut dan kapal-kapal Bugis, pelaut Madura, kapal-kapal dari Gresik, dari Tuban, dari Cirebon, dari Banten, kapal-kapal dari Palembang dan Jambi, dan bergabung bahkan Angkatan Laut Aceh, semuanya ridho, dipimpin oleh beliau, dikomandoi oleh beliau. Ini menunjukkan sejak dulu Islam itu bahkan melampaui batas-batas administrasi kenegaraan. Jadi ini bukan perang antara Demak dengan Portugis, ini adalah perang antara penjajah dengan umat Islam. Semua yang bergerak adalah umat Islam. Masya Allah. Bagaimana dengan masyarakat yang belum mengenal Islam? Oh, malah mengajukan proposal kerjasama. Di tahun 1520 Raja Samyam dari Pajajaran yang beragama Hindu ngirim utusan ke Malaka. Halo bro, mau bikin pelabuhan enggak? Di tempat kami ada tanah, bagus loh, sekalian nanti bisa dibikin benteng. Tenang, gratis, asalkan bayar pajak. Proposal kerja sama bagi hasil dari Raja Samyam di Pajajaran untuk Portugis. Di mana posisinya bro? Sherlock. Posisinya di pelabuhan kami, namanya Sunda Kelapa. Strategis loh bro, dari Malaka lurus ke arah tenggara, langsung sampai, nggak terhalang di pelayaran lautnya, aman. Wah bagus ya bro, strategis. Iya siap, kami segera kirim misi untuk bangun benteng di sana. Nanti kapal-kapal kami kirim. Tunggu ya bro, oke. Untung berita ini sampai ke Demak. Maka Sultan Trenggono langsung mengatakan, bahaya kalau sampai Portugis menancapkan kukunya di Pulau Jawa. Karena kata beliau, Pulau Jawa ini adalah kunci, intinya inti, core of the core. Tidak boleh ada penjajah menancapkan kuku di Pulau Jawa. Siapa yang ditunjuk memimpin? Ulama dari Pasai, namanya Fatahillah. Bro, tolong ya bro, jangan biarkan Portugis menginjakkan kakinya di Pulau Jawa. Siap bro, saya harus minta bantuan siapa nanti? Tenang bro, Cirebon, Banten siap membantu. Kamu bergerak dari Demak menuju ke Sunda Kelapa. Bergerak, akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Pecah perang di bulan Juni tahun 1522. Perang besar ini yang kemudian berakhir dengan kekalahan armada Portugis. Hancur mereka. Yang di belakang melihat teman-temannya di depan hancur, balik kanan, gagal menguasai Sunda Kelapa, yang lalu oleh Fatahillah diberi nama
fathan mubinan, kemenangan yang gilang gemilang. Dalam bahasa setempat, jaya menang, karta gilang gemilang. Jayakarta, kemenangan gilang gemilang. Dulu salah satu guru saya, Allahyarham, Ki Haji Rahmat Abdullah, itu tidak mau dibilang orang Betawi. Ustaz, orang Betawi ya, kok dialeknya, logatnya logat Betawi? Enggak, saya bukan orang Betawi, saya orang Jakarta. Bedanya apa Ustaz? Betawi dari kata Batavia, nama pemberian penjajah najis. Kalau Jakarta Ustaz, Jakarta nama pemberian ulama mujahid barokah, dari kata Jakarta. Jadi siapa yang sadar bahwa penjajah itu bahaya umat Islam? Maka atas berkat rahmat Allah, 1 abad sebelum penjajahnya datang, Maulana Malik Ibrahim datang, ya, Maulana Ibrahim As-Samarqandi datang, Maulana Jamaluddin Al-Husain alias Syekh Jumadil Kubro datang. Habis itu disusul generasi berikutnya, ada Raden Rahmat Sunan Ampel, ada Sunan Bonang Makhdum Ibrahim, Makhdum Qasim, Sunan Derajat, anak-anak beliau. Ada Sunan Giri, Ainul Yakin, ada Ja'far Shadiq, Sunan Kudus dan sebagainya. Semuanya berdakwah dengan gegap gempita, membuat masyarakat menjadi berduyun-duyun ke dalam agama Islam. Lebih Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati. Wah, dahsyat. Karena itulah lalu bangsa Indonesia punya iman, punya akidah yang mengatakan mati membela agama, keyakinan, bahkan mati membela harta, keluarga, tanah air, itu adalah kematian fisabilillah. Membela hak, melawan kedzaliman adalah kematian fisabilillah. Kalau bukan karena itu, nanti proposal kerjasama terus. Kalau bukan karena Islam, maka jihadnya bangsa Indonesia sejak itu tidak pernah putus. Pati Unus, Fathahilah. Di timur ada namanya Sultan Babullah Datu Syah dari Ternate. Mana yang dari Maluku Utara? Enggak ikut? Masya Allah, ini kebanggaan kita semua. Sultan Babullah Datu Syah, ayahandanya dibunuh di benteng Portugis, maka dengan baju satin berlumuran darah ayahandanya, dia menganggukkan sumpah ketika dilantik menjadi sultan, namanya sumpah saya tidak akan saya biarkan orang kafir yang najis berdiri di atas tanah maupun laut dari wilayah Nusantara kita yang jaya. Maka dengan sumpahnya itu beliau mengerahkan 3.000 kapal perang dipimpin oleh Kapita Rubuhongi, Kapita Kapilaya, Kapita Kalakinka, dan semua panglima-panglimanya menggempur semua kedudukan Portugis di Nusantara Timur antara tahun 1570 sampai 1575. Semuanya Portugis habis di Nusantara Timur atas perang yang dikobarkan oleh Sultan Babullah Datu Syah, penguasa 72 jazirah yang membentang antara Mindanao di utara sampai Pulau Rote di selatan, dari Sulawesi di barat sampai Papua di timur. Beliau adalah sultannya sultan, the real sultan. Di barat Ali Mughayat Syah dari Aceh, demi melawan Portugis di Malaka yang persenjataannya sangat maju, mengirim utusan kepada Sultan Turki Utsmani membawa hadiah lada berkarung-karung banyaknya. Untuk apa? Minta bantuan tenaga ahli. Ahli pakai CH ya dulu. Ahli. Untuk apa? Bikin meriam. Karena pelopor bikin meriam besar adalah Turki Utsmani. Orang pertama yang menggunakan meriam besar untuk menjebol benteng adalah Muhammad Al-Fatih di benteng Konstantinopel. Nah, maka teknologi meriam Turki adalah yang paling maju. Aceh langsung ya proposal kerjasama, minta dikirim tukang-tukang bikin meriam untuk
buat di Aceh, dipasang di kapal-kapal perang. Gimana caranya kapal perangnya Aceh dimuati meriam tapi tidak tenggelam gitu. Kalau dimuati meriam kemudian ya gunanya buat apa gitu. Jangan sampai gitu ya, kasih meriam besar tapi kuat untuk ngangkut dan kuat untuk menembakkan. Jangan sampai dipakai untuk menembakkan meriam terus bleb gitu. Saking beratnya kan meriam itu pelurunya dari besi gitu ya. Jadi ini harus dipikirkan masak-masak gimana caranya bikin kapal yang besar, mengangkut meriam, bisa menembakkan. Nah, itu teknologinya dipelajari dengan sangat-sangat ya, detail oleh orang Aceh. Karena insinyurnya Turki juga harus berpikir keras itu. Karena dulu ketika Muhammad Al-Fatih menyerang benteng Konstantinopel, meriamnya tidak ditaruh di kapal, ditaruh di bukit di seberang, gitu. Nah, untuk menyerbu Malaka nggak bisa karena nggak ada perbukitan di sekitarnya dan kotanya berbenteng kuat dan hanya bisa ditembaki dari kapal. Gimana caranya? Kita bisa jebol benteng Malaka dengan tembakan dari kapal. Jadi waktu itu kerjasama yang luar biasa untuk bikin persenjataan yang bisa menggempur Portugis. Kemudian di tengah ya, ternyata yang datang ke Nusantara kita untuk menjajah bukan cuma Portugis, ada yang nyusul, Spanyol nyusul, habis itu Belanda nyusul. Ini Belanda ini ternyata yang paling serakah di antara yang lain. Jadi ketika datang pertama kali tahun 1596, Cornelis de Houtman dan kawan-kawannya orang-orang Belanda itu cuma bawa 4 kapal. Berlayar dari Tanjung Harapan menghindari jalur yang dikuasai pelaut-pelaut muslim, mereka lurus dari Tanjung Harapan ke arah timur dan ternyata bisa sampai ke Banten karena ada mereka di Afrika Selatan menculik seorang navigator muslim. Kalau nggak punya navigator muslim mungkin kesasar sampai ke Kutub Selatan gitu. Ini karena punya navigator muslim mereka bisa sampai ke Banten, itu presisi loh. Zaman dulu berlayar gimana caranya bisa presisi sampai ke tujuan, mau nggak pakai Google Maps gitu. Nah, kok bisa sampai ke Banten karena ada seorang navigator muslim yang diculik oleh mereka. Sampai di Banten belanja lada, lalu berlayar ke arah timur, mendarat di Tuban, ke timur lagi sampai Madura, muatannya sudah penuh, akhirnya memutuskan untuk pulang. Pulang berlayar baru sampai Aceh. Di Aceh ditahan karena harus membayar pajak kepada Kesultanan Aceh. Ketika sedang ditahan malah bikin onar di Aceh. Akhirnya Cornelis de Houtman ini berkelahi duel di atas kapal dengan siapa? Laksamana Aceh yang sangat perkasa, padahal seorang perempuan namanya Malahayati. Duel di atas kapal, jantungnya kena tikam rencong, mati. 2 kapalnya disita, akhirnya yang pulang ke Belanda cuma 2 buah kapal. Sampai Belanda tahun 1600, keuntungan dari jual rempah-rempah di 2 kapal itu bisa untuk membeli 40 kapal baru yang lebih bagus dan lebih besar. Bayangkan. Jadi zaman itu dagang rempah-rempah, jualan lada saja itu untungnya besar. Keuntungan dari jual lada 2 kapal bisa untuk bikin armada kapal 40 buah. Kenapa? Karena harga lada di Eropa mahal sekali. Diceritakan di tahun 1480 1 gram lada di Lisbon, di ibu kota Portugal, tempatnya Cristiano Ronaldo ya, asal-asalnya di situ. Itu 1 gram lada ditukarnya 2 gram emas. Jadi sekarang kalau antum masakannya Pak Budi sedep, pakai merica, pakai lada, itu antum harus bayangkan, Masya Allah, ini saya makan bumbunya itu 10 gram emas gitu. Itu bisa dibayangkan betapa kaya rayanya gitu.
Ternyata Belanda datang lagi 40 kapal. Kalau keuntungan 2 kapal bisa untuk beli 40 kapal, bisa dibayangkan keuntungan 40 kapal bisa untuk bikin armada seperti apa. Maka di tahun 1637 VOC, tahu kepanjangannya VOC? Company. VOC itu Verenigde Oost-Indische Compagnie. Maka disingkat menjadi company. Itu di tahun 1637 adalah perusahaan terbesar sepanjang sejarah. Bahkan kalau diukur volume usaha VOC pada saat itu dibandingkan dengan perusahaan zaman sekarang, maka 20 perusahaan terbesar di dunia hari ini, termasuk Google, termasuk Facebook, termasuk Elon Musk, Tesla, termasuk Cina Petroleum, termasuk Saudi Aramco, semua perusahaan terbesar di dunia, 20 yang terbesar di dunia digabung jadi satu, dibandingkan VOC tahun 1637 masih lebih besar VOC tahun 1637. Maka kalau ada yang suka mengecilkan perjuangan bangsa Indonesia, Allah Indonesia itu apa? Cuma dijajah sama perusahaan. Loh, perusahaan yang bagaimana dulu? Perusahaan yang namanya VOC di tahun 1637 lebih kaya dari kerajaan Inggris, lebih kaya daripada kerajaan Rusia, lebih kaya dari kerajaan Prancis. Perusahaan, tapi lebih kaya daripada kerajaan. Maka jangan bayangkan yang namanya Sultan Agung menggempur Batavia 2 kali itu perjuangan yang murah. 80.000 pasukan dikerahkan untuk menggempur VOC di Batavia, sampai membendung sungai Ciliwung. Ini siasatnya pasukan Mataram. Kalian sulit ditaklukkan karena benteng-bentengnya yang sangat kokoh. Akhirnya bendung sungai Ciliwung yang di dalam kota kehabisan air bersih, ya, terus dialirkan air tapi sudah diisi bangkai-bangkai binatang dan buah kolang-kaling. Biar apa? Gatel. Jadi company di dalam benteng gatel, diare, mencret, gak karu-karuan gitu. Sampai gubernur jenderalnya VOC yang namanya Sang Petersen Kun alias Mur Jangkung kata orang Jawa, Jan Petersen Kun, akhirnya tewas. Perangnya dahsyat sekali. Di Banten ada Sultan Ageng Tirtayasa. Di Makassar ada Sultan Hasanuddin. Dan di sisi Sultan Hasanuddin waktu itu ada seorang ulama besar namanya Syekh Yusuf Al-Makassar. Syekh Yusuf berjuang di sisi Sultan Hasanuddin. Begitu Sultan Hasanuddin dikalahkan oleh Cornelis Spelman dari VOC dan terpaksa menandatangani perjanjian damai, maka Syekh Yusuf berlayar ke Banten. Baginda Sultan, saya mohon izin, saya akan mendampingi raja lain yang sedang berjihad. Di Banten mendampingi Sultan Ageng Tirtayasa berjihad. Ketika Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap, dia juga ditangkap, dibuang ke Sri Lanka. Di Sri Lanka waktu itu jadi pelabuhan pangkalan haji, transit orang naik haji lewat situ. Maka beliau di situ mengajar, ngaji, termasuk membangkitkan semangat kita, dimanapun bisa lawan, kita lawan. Namanya VOC, hancurkan gitu ya. Ditangkap lagi karena semangat berjuangnya yang gak habis-habis. Akhirnya dibuang ke Afrika Selatan. Orang Makassar dibuang sampai Afrika Selatan. Di sana tetap berdakwah, gak mau berhenti sampai akhir hayat. Maka oleh Nelson Mandela, antum kenal Nelson Mandela? Tokoh anti apartheid, anti penjajahan dari Afrika Selatan. Itu, dan dia pemimpin Afrika, mengatakan Syekh Yusuf mungkin orang Indonesia, lahir di Indonesia, tapi dia adalah pahlawan bagi seluruh rakyat Afrika. Ada ulama sampai seperti itu. Syekh Yusuf Al-Makassari. Kemudian ada Pangeran Trunojoyo dari Madura. Orang Madura kalau perang dahsyat ya, habis-habisin.
besinya musuh diambil dikilokan. Bisa. Ada Karaeng Galesong dari Makassar, seorang pangeran yang tidak pernah menginjak daratan karena beliau terus di atas kapal. Setiap ketemu kapal VOC tabrak gitu kan, tuh, hancurkan gitu ya, udah kayak adegan di film Pirates of the Caribbean gitu ya, nabraki kapal-kapal VOC gitu kerjaannya. Kemudian itu di abad ke-17 jihad tidak pernah berhenti. Demikian pula di abad ke-18 di Jawa muncul seorang pangeran dari kerajaan Mataram namanya Pangeran Mangkubumi. Bisa dibayangkan ya, kakinya seberapa bisa dipakai untuk Mangkubumi gitu. Pangeran Mangkubumi berjihad 9 tahun dari tahun 1746 sampai 1755, membuat VOC Kalang Kabut. Kalang kabut itu dari bahasa apa? Bahasa Arab. Kalang kabut, seperti laba-laba. Laba-laba bolak-balik gak karu-karuan gitu. Bukan Spiderman gitu. Kalang kabut, luar biasa kalang kabut. Sampai seorang komandan VOC namanya Kapten atau Mayor de Klerk tewas di Sungai Bogowonto. Tahu Sungai Bogowonto? Perbatasan antara Magelang, Purworejo dan Kulon Progo itu ada namanya Sungai Bogowonto itu. Ada Pangeran Mangkubumi menyamar menjadi prajurit biasa untuk melawan Mayor de Klerk. Nah, beliau membawa tombak. Ketika ditusuk dengan tombak ternyata nggak mempan karena de Klerk memakai baju besi. Melihat di atas kuda pakai baju besi, sombong sekali begitu. Akhirnya Pangeran Mangkubumi yang sedang menyamar ini, kenapa ketahuan bahwa itu adalah Pangeran Mangkubumi? Karena khas beliau kalau pegang tombak yang dipegang bukan gagangnya, yang dipegang mata tombaknya. Itu khas beliau. Maka beliau dengan tombaknya dipegang begini, loncat ke atas kudanya de Klerk. Nah, ketika sudah di atas kuda, ini masih pegang tombak ini, cuma ada lancip-lancip ujungnya sedikit karena yang dipegang adalah bilah mata tombaknya itu. Sama beliau ditusukkan ke leher, lehernya kan nggak ketutupan baju besi, buat tusukan sini, plok gitu. Gara-gara tadi ketika dia lompat ke atas kudanya hadap-hadapan, plok gitu. Kemudian tewas. Gubernur Jenderal Van Imhoff itu dikepung di benteng Ungaran. Ada yang dari Ungaran, dari Semarang, dikepung di sana sampai tewas di dalam benteng. Jadi ini Pangeran Mangkubumi setelah selesai perang nanti mendirikan Kesultanan Yogyakarta seperti yang kita kenal sekarang. Di Maluku muncul namanya Nuku Muhammad Amiruddin, Kaicil Paparangan, seorang yang sangat mahir berperang. Kalau cerita di tempat lain itu kita diadu domba oleh penjajah, Sultan Nuku dari Tidore ini berhasil mengadu domba antara Inggris dengan Belanda. Jadi ngomong sama Inggris, bro, kalian nggak akan bisa untung besar di sini selama masih ada Belanda. Oh gitu ya, memangnya gimana? Coba kalian bantu saya singkirkan Belanda ini yang terlalu serakah sama kami ini. Nanti kita bisa dagang bebas antara kita dengan kalian. Nanti tak kasih harga diskon. Nah, gimana? Oke, akhirnya Inggris itu ikut dengan komandonya Sultan Nuku menggebur Belanda di Maluku. Setelah Belanda diusir pergi, ketika Inggris mau berdagang, maka dagangnya oleh Sultan Nuku dikembalikan ke dagang bebas. Ya, musim diskon ada tapi cuma sebentar. Habis itu harga normal. Gitu.
dahsyat. Nuku Muhammad Amiruddin dari Tidore. Kemudian selain Sultan Nuku di abad ke-18 pula ya muncul perlawanan Ratu Bagus Buang dari Banten, bertempur di Banten, dan banyak lagi yang lain. Abad yang lebih ramai dengan peperangan-peperangan besar adalah abad ke-19. Di Jawa cicitnya Pangeran Mangkubumi, namanya Pangeran Diponegoro, bangkit, angkat senjata, meninggalkan segala kemewahan, berjihad sampai membuat Belanda getar-getir. Karena untuk mengalahkan Pangeran Diponegoro habis 20 juta gulden. Berapakah 20 juta gulden? 20 juta mata uang emas pada saat itu? Bisa dibayangkan bahwa pendapatan kerajaan Belanda dari seluruh wilayah jajahan, yaitu Suriname dan kawan-kawan di Amerika, Afrika Selatan dan kawan-kawan di Afrika, ya, Sri Lanka, Taiwan, Indonesia di Asia, penghasilan dari seluruh wilayah jajahan itu digabung jadi satu, itu cuma 2 juta gulden per tahun. Berarti kalau 20 juta gulden itu pendapatan selama 10 tahun dipakai untuk biaya perang melawan Diponegoro habis selama 5 tahun. Rugi bandar kan itu. Rugi besar sekali. Jadi dahsyat sekali yang namanya perang Diponegoro. Untuk mengalahkan Pangeran Diponegoro, Belanda itu harus membangun banyak benteng. Supaya apa? Pangeran Diponegoro ini kan terkenal dengan gerilyanya yang sangat gesit. Kemarin masih di Magelang, tiba-tiba lusa sudah di Madiun, kemudian sudah sampai Ponorogo, habis itu tiba-tiba muncul di Purworejo, tiba-tiba sampai ke Banyumas. Nah, karena apa? Karena pergerakannya yang sangat lincah. Pasukan berkuda bergerak cepat dari satu kota ke kota yang lain, ya, memukul kedudukan Belanda, pindah lagi. Begitu dikejar mau ke sana, ternyata sudah pindah ke sana. Sulit diduga. Demikian pula logistiknya, perbekalannya. Kan namanya orang banyak itu makannya juga banyak. Jadi Belanda itu terpaksa bawa ransum kemana-mana, geraknya jadi lambat gitu kan. Sementara Pangeran Diponegoro setiap berkemah di satu tempat, penduduk setempat menyediakan nasi bungkus. Pangeran, perlu berapa nasi bungkus? 3.000 porsi. Siap gitu kata warga. 3.000 bungkus itu kan masaknya luar biasa ya. Wah, 3.000 bungkus ini masaknya berapa orang? Kalau yang masak 100 orang, berarti setiap 10 orang itu harus masak 300 bungkus. Wah, lumayan loh itu. Berat kita bayangkan. Tapi itu para Diponegoro sangat lincah karena rakyat mendukung penuh. Begitu disekat-sekat dengan benteng oleh Belanda, maka kemudian ini menjadikan gerakan Pangeran Diponegoro menjadi sulit. Begitu sulit, sangat sulit. Baru mau bergerak dari Purworejo ke Magelang, ya, di Salaman dicegat benteng Belanda, dicegat pasukan Belanda. Ketahuan oleh satu benteng, langsung kirim isyarat ke benteng di dekatnya, bro, lewat, siap, kepung, tembak, gitu kan. Sehingga dengan begitu perlawanan Pangeran Diponegoro menjadi lemah, koordinasi antar daerah menjadi kacau, logistik menjadi kurang. Itu yang terjadi. Tahun 1829 laporan Belanda telah berhasil membangun berapa coba? 280 benteng membentang dari Banyumas di barat sampai Kertosono di Nganjuk, Jawa Timur. 280 benteng, bisa kebayang. Baru kesini, ada benteng Belanda, menggok, benteng lagi, menggok, gitu. Kan jadi bingung, gitu ya, pasukannya Pangeran Diponegoro karena terlalu banyak benteng Belanda yang harus dihadapi. Itu yang terjadi. Sampai kemudian Pangeran Diponegoro ditipu dalam perundingan di Magelang. Nah, ini penting belajar tentang Pangeran Diponegoro supaya kita nanti kalau diajak berunding tidak tertipu. Nah, ini kan penipuan dalam perundingan itu kan sudah terjadi berulang kali. Pangeran Diponegoro mengalami, siapa lagi yang mengalami?
Sultan Mahmud Badarudin dari Palembang mengalami, Tuanku Imam Bonjol dari Minangkabau mengalami, ya, Sultan Adam dari Banjar mengalami, ditangkap ketika berunding. Ini memang Belanda nggak fair, yang tidak pernah berhasil ditangkap, bahkan ketika gugur syahid tidak bisa diketahui yang mana jasadnya. Itu antara lain Sultan Toha Saifuddin dari Jambi dan Pangeran Antasari dari Banjar. Itu mereka bersumpah, kami tidak akan menyerah, kami tidak akan berunding, kami akan gugur, dan gugur kami tidak akan diketahui oleh musuh. Itu beliau-beliau berdua ini luar biasa. Nah, ini abad 19 ini penuh peperangan. Di Sumatera Barat juga begitu, ya. Besar-besaran peperangannya, sampai benteng Bonjol yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol itu sulit sekali ditaklukkan oleh Belanda. Apalagi yang di Riau namanya Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai ini selalu punya siasat. Ini bentengnya, ketika bentengnya diserang Belanda, dia cuma menempatkan sedikit orang di dalam benteng untuk terus-menerus melakukan perlawanan. Pasukan utamanya dikeluarkan, memutari bukit, nyerang penyerang dari belakang. Itu siasatnya Tuanku Tambusai, selalu melakukan strategi jepit musuh di depan benteng kita. Ini benteng, dia sudah keluar, nggak ada yang tahu, muterin bukit. Ketika Belanda ngepung di sini, dia dari belakang nyerang Belanda. Seperti itu membuat Tuanku Tambusai sangat sulit dikalahkan, bergerilya di hutan-hutan dan sungai-sungai yang ada di wilayah Sumatera Barat dan Riau, di perbatasan Sumatera Barat dan Riau, sampai akhirnya bahkan ketika benteng terakhirnya di Tambusai dihancurkan Belanda, beliau itu berhasil meloloskan diri, berenang di sungai, sampai kemudian ke pesisir timur. Jadi berenang di sungai Rokan sampai ke pesisir timur. Dari situ naik kapal sampai ke Kesultanan Negeri Sembilan di Malaysia, dan di sana tetap berjuang berdakwah sampai akhir hayatnya di usia 100 tahun. Itu ya, luar biasa para pahlawan kita ini, Tuanku Tambusai. Kemudian di Palembang ada Sultan Mahmud Badarudin II yang berperang di benteng Kuto Besak. Ini juga dikalahkan gara-gara tipu daya Jenderal de Kock, orang yang sama yang menipu Pangeran Diponegoro. Jadi Belanda itu menipu dengan cara pada hari Jumat Belanda mengumumkan tidak akan menyerang kota Palembang untuk menghormati yang sholat Jumat. Karena begitu, maka Sultan Mahmud Badarudin II yang sangat menghormati keyakinan lain pun mengatakan, nanti hari Ahad kita juga tidak akan menyerang mereka karena mereka sedang misa kebaktian. Justru hari di mana umat Islam di Palembang tidak bersiap-siap menyerang karena tahu hari itu hari misa, ya, pada saat misa itulah Jenderal de Kock melakukan penyerbuan besar-besaran ke benteng Kuto Besak yang ada di Palembang, sehingga ya, Sultan yang kemudian diajak berunding kemudian ditangkap, dibuang ke Ternate. Makamnya Sultan Mahmud Badarudin II, Sultan Palembang Darussalam, itu ada di Ternate. Masya Allah, jauh sekali beliau dibuang ke sana. Imam Bonjol makamnya di Minahasa di Sulawesi Utara. Ya. Cut Nyadin makamnya di Sumedang, dibuang dalam keadaan tidak dikenal. Baru akhir setelah itu beliau baru dikenal sebagai Cut Nyadin. Orang Sunda nggak bisa bahasa Aceh, orang Aceh nggak bisa bahasa Sunda. Dibuangnya di tempat yang betul-betul beliau terasa asing. Yang bisa menghubungkan mereka hanya ya ibadah. Tahu sama-sama sholat berarti sama-sama Muslim, sehingga dihormati oleh masyarakat, tapi tidak bisa berkomunikasi. Itu luar biasa. Imam Bonjol juga begitu di Minahasa. Ini pahlawan-pahlawan kita dengan segala pengorbanannya yang luar biasa, yang sangat dahsyat di abad ke-19. Di abad ke-20
Ya, umat Islam mulai mempelajari strategi perjuangan baru dipelopori oleh para ulama. Di Mekah ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, maka murid-muridnya menjadi pelopor kebangkitan dan kemerdekaan Indonesia. Ada muridnya namanya Haji Abdul Karim Amrullah, HK. HK adalah bapak dari Hamka. Jadi HK ini bapaknya Hamka, dikenal juga sebagai Haji Rasul. Ketika pulang dari Mekah, maka apa yang dilakukan oleh Haji Rasul? Dia bikin tawalib di Paraben di Sumatera Barat untuk mendidik kader-kader ulama muda tangguh, dikirim ke seluruh penjuru Sumatera untuk mencerdaskan umat. Bahkan bukan cuma dalam soal pendidikan keagamaan, tapi menghidupkan pers. Murid-muridnya punya surat kabar mencerdaskan masyarakat. Muridnya yang lain namanya Muhammad Darwis dari Kauman Yogyakarta, yang kemudian pulang mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari Muhammadiyah ini lahir nanti para pejuang, Kiai Haji Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo dan lain sebagainya, yang menjadi pelopor ya kemerdekaan Indonesia. Lalu ada murid yang lain namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jombang, ya pulang ke Indonesia membuka pengajian Sahih Bukhari, lalu setelah itu berdiri tegak ya, mempersatukan umat melalui MIAI, Majelis Islam Ala Indonesia, melalui Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Beliau memfatwakan haram seikere, haram berrukuk ke arah matahari terbit setiap pagi sebagai penghormatan kepada Kaisar Jepang dan Dewi Amaterasu Omi Kami atau Dewi Matahari Jepang. Itu haram hukumnya. Karena itu beliau dipenjara dan disiksa oleh Jepang. Ketika Indonesia merdeka, datang pasukan Inggris mau mengambil alih dan memberikannya kepada Belanda lagi, ya, Belanda membonceng Inggris yang datang. Ketika itu maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari memfatwakan resolusi jihad. Fatwa resolusi jihad itu antara lain berbunyi, barang siapa dia berada di dalam jarak yang belum memperbolehkan qashar sholat menurut madhab Syafi'i, maka fardu ain membela kemerdekaan dengan mengangkat senjata melawan musuh penjajah yang hendak menjajah kembali tanah air kita. Itu fatwa resolusi jihad. Gara-gara beliau, seluruh santri, Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah berduyun-duyun datang ke Surabaya untuk berperang melawan tentara sekutu. Sampai dalam seminggu di Surabaya itu, jenderal sekutu yang tewas, dua-duanya orang Inggris, itu ada dua, AWS Malabi dan Guy Luder Simon. Kata Jenderal Sir Philip Christensen selaku pimpinan, wah, Surabaya ini rekor. Di medan perang Eropa selama perang dunia I, perang dunia kedua, juga di medan perang Pasifik selama perang dunia kedua, tidak pernah ada kejadian jenderal Inggris mati dua dalam seminggu. Ini kok bisa-bisanya dua jenderal mati dalam seminggu. Hanya rakyat Surabaya dengan pekik takbir Bung Tomo dari Radio Republik Indonesia Surabaya yang mengobarkan semangat. Itu kedahsyatan perang Surabaya ketika itu. Dan inilah perjuangan, ya, kisah-kisah pahlawan Nusantara. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Lain waktu jika ada kesempatan kita sambung, insyaallah. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.